Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas pencapaian dari 3 rival Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun 2022. Yang pertama teman-teman ada tim nasional Qatar, di mana pada Piala Asia U23 tahun 2022, timnas Qatar U23 tergabung di grup A. Kala itu mereka satu grup dengan Uzbekistan yang menjadi tim tuan rumah, Turkmenistan, dan juga tim nasional Iran U23. Di laga perdana grup A, Qatar U23 berhadapan dengan Iran U23. Hasil duel kedua tim ini adalah imbang, yaitu 1-1 teman-teman. Sedangkan laga kedua grup A yang berlangsung pada 4 Juni 2022 lalu, timnas Qatar U23 berhadapan dengan tuan rumah Uzbekistan U23. Hasil duel ini adalah 0-6 untuk keunggulan dari tim tuan rumah Uzbekistan. Dan di laga terakhir grup A Piala Asia U23 tahun 2022, timnas Qatar U23 melawan Turkmenistan. Hasil ini di luar dugaan karena kala itu ternyata Qatar berhasil ditahan imbang oleh Turkmenistan dengan skor 2-2 teman-teman. Jadi dengan hasil 2 kali imbang dan 1 kali kalah, membuat tim nasional Qatar U23 hanya mengoleksi 2 poin dari 3 laga. Hasil ini jelas membuat Qatar U23 tidak lolos ke babak 8 besar, karena kala itu Qatar U23 hanya bersatu sebagai tim juru kunci grup A, kalah bersaing dari tuan rumah Uzbekistan dan juga Turkmenistan yang lolos ke babak 8 besar. Jadi pencapaian dari timnas Qatar U23 di ajang Piala Asia U23 tahun 2022 adalah mentok di fase grup. Sedangkan tim nasional Australia U23 tergabung di grup B pada Piala Asia U23 tahun 2022. Mereka satu grup dengan Irak U23, Yordania U23, dan juga Kuwait U23. Pada laga perdana grup B Piala Asia U23 tahun 2022, Australia U23 berhadapan dengan Kuwait U23. Hasil duel ini adalah 2-0 untuk keunggulan tim Australia U23. Sedangkan di laga kedua grup B, mereka berhadapan dengan tim nasional Irak U23. Hasil duel ini adalah 1-1. Dan di laga terakhir grup B, tim nasional Australia U23 berhadapan dengan tim nasional Yordania U23. Hasil duel ini adalah 1-0 untuk keunggulan timnas Australia U23. 2 kali menang dan sekali imbang membuat poin timnas Australia di grup B adalah 7. Hasil ini cukup untuk membuat Australia U23 bertengger di puncak klasemen akhir grup B Piala Asia U23 tahun 2022. Maka kala itu, timnas Australia dipastikan lolos ke babak 8 besar. Dan di babak 8 besar, timnas Australia U23 berhadapan dengan runner-up grup A kala itu yaitu Turkmenistan U23. Hasil duel inilah 1-0 untuk keunggulan timnas Australia U23. Menang di babak 8 besar jelas membuat Australia layak atau berhak lolos ke babak semifinal. Dan di babak semifinal, tim nasional Australia berhadapan dengan tim nasional Arab Saudi teman-teman. Dan ternyata duel ini dimenangkan Arab Saudi, kala itu Australia kalah dengan skor 0-2. Maka dari itu Australia U23 gagal lolos ke partai final, sehingga mereka melawan Jepang di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 tahun 2022. Akan tetapi lagi-lagi mereka kalah, karena kala itu Australia kalah telak dari timnas Jepang U23 dengan skor 3-0. Jadi pencapaian tim nasional Australia di Piala Asia U23 tahun 2022 adalah finish di posisi atau di peringkat keempat teman-teman. Sedangkan Arab Saudi yang menjadi lawan Australia U23 di babak semifinal tadi keluar sebagai juara di Piala Asia U23 tahun 2022. Dan selanjutnya adalah tim nasional Yordania teman-teman. Sama dengan Australia, Yordania di Piala Asia U22 tahun 2022, maksud saya di Piala Asia U23 tahun 2022 tergabung di grup B. Mereka satu grup dengan Australia, Irak, dan juga Kuwait. Dan di laga perdana grup B, Yordania berhadapan dengan Irak U23. Hasil duel kedua tim adalah imbang 1-1. Dan di laga kedua grup B, mereka berhadapan dengan Kuwait U23. Kala itu Yordania menang dengan skor tipis 0-1. Dan di laga ketiga yang menjadi laga penentu bagi timnas Yordania U23 kala itu, mereka berhadapan dengan Australia U23 dan ternyata mereka kalah tipis dengan skor 1-0. Sekali menang dan sekali imbang di grup B Piala Asia U23 tahun 2022 membuat Yordania hanya mengoleksi 4 poin saja.
4 poin tidak cukup mengantarkan Yordania lolos ke babak 8 besar karena mereka ternyata hanya bertengger di peringkat 3 klasemen akhir grup B Piala Asia U23 tahun 2022. Sehingga langkah Yordania U23 sama dengan Qatar U23, di mana kedua tim sama-sama gagal lolos dari fase grup atau gagal lolos ke babak 8 besar. Jadi teman-teman, dari 3 rival Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024 ini, ternyata pada Piala Asia U23 tahun 2022, hanya tim nasional Australia saja yang lolos hingga babak semifinal. Sedangkan tim nasional Qatar U23 dan juga Yordania U23 di Piala Asia U23 edisi kelima tersebut, kedua tim langkahnya mentok di fase grup, teman-teman. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa di Piala Asia U23 tahun 2024 yang akan berlangsung di Qatar, timnas Indonesia memiliki 3 rival utama di grup A, yaitu Yordania U23, Qatar U23, dan juga Australia U23. Di mana ketiga tim ini, yaitu Yordania, Qatar, dan juga Australia, merupakan tim peserta di putaran final Piala Asia U23 edisi sebelumnya, yaitu edisi tahun 2022. Sedangkan jadwal Indonesia untuk bertemu ketiga rivalnya tersebut adalah yang pertama melawan Qatar pada 15 April 2024 mendatang, dan di laga kedua grup A, Indonesia akan berhadapan dengan Australia U23 pada 18 April 2024 mendatang, dan yang terakhir Indonesia akan berhadapan dengan Yordania U23 pada 21 April 2024 mendatang. Jadi, bisa kita lihat teman-teman dari hasil laga ketiga tim rival Indonesia ini bukanlah tim level 1 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Mengingat baik itu Australia maupun Qatar dan juga Yordania, walaupun mereka sering tampil di putaran final Piala Asia U23, ketiga tim rival Indonesia tersebut belum pernah menjadi juara di ajang Piala Asia U23 sejauh ini, teman-teman. Tentu kita bersyukur terhindar dari tim-tim favorit atau tim-tim level 1 di ajang Piala Asia U23 ini, seperti Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Korea Selatan, merupakan beberapa tim level 1 di ajang Piala Asia U23 karena tim-tim tersebut pernah menjadi juara di ajang Piala Asia U23 sejauh ini. Selain ketiga tim tersebut, sebetulnya ada tim level 1 lainnya, yaitu Timnas Uzbekistan U23, teman-teman. Di mana Timnas Uzbekistan pernah menjadi juara di ajang Piala Asia U23 tahun 2018 lalu. Maka dari itu, Indonesia cukup beruntung berada di grup A, walaupun bersama tim tuan rumah Qatar U23, mengingat bisa dikatakan bahwa level tim nasional Qatar U23 sedikit di bawah dari tim-tim level 1 seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi maupun Uzbekistan, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai video yang saya berikan, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.